di buku ini itu yang sedang ditampilkan dengan kosakata yang saya rasa sangat renyah, mengalir, sangat lancar. Dia bisa dengan teknik seperti itu dia bisa menembus banyak pembaca dan tidak butuh kecerdasan tertentu yang aneh-aneh untuk bisa membaca buku seperti ini. Yang kadang-kadang kita salah memahami, seakan-akan kalau buku yang cerdas adalah buku yang tidak bisa dimengerti. Kalau bagi saya itu buku gagal. Buku yang sulit dimengerti itu adalah ciri-ciri dari buku gagal. Biasanya juga penulis gagal juga cenderung menulis yang rumit, yang kadang-kadang si penulis itu juga belum selesai dengan kerumitan itu, tetapi sudah tergesa-gesa ingin mempublikasikan pikirannya sendiri yang sebenarnya juga belum matang. Nah, ya akhirnya tidak menjadi power gitu, tidak ada power yang kita rasakan, yang tersampaikan. Yang menarik dari tulisannya Faris, power itu saya bisa merasakan. Mungkin juga ya karena ada jembatan pengalaman, saya pernah ke Halmahera. Tetapi saya coba tanya ke beberapa teman-teman yang lain, diam-diam saya menanyakan ke kawan-kawan yang lain, bagaimana kesan teman-teman dengan buku ini, dengan tulisan ini. Kawan-kawan cenderung komentarnya tergugah membaca naskah ini. Dia menggugah, naskah ini menggugah. Nah, itu salah satu hal yang berhasil di dalam jurnalisme, dan laporan-laporan riset cenderung gagal sampai ke tahap seperti itu. Laporan-laporan riset memang akan lebih banyak berkutat di kerumitan duduk perkara yang sesungguhnya, tetapi sebenarnya kalau dalam konteks empiris ya, riset empiris, sebenarnya kerumitan itu sudah bisa disampaikan dengan cukup mudah sebenarnya, tapi banyak laporan riset masih gagal menyampaikan itu dengan cara yang lebih mudah. Nah, jurnalis cenderung berhasil menyampaikan itu, sehingga banyak tulisan-tulisan jurnalisme itu jauh lebih bunyi dan lebih berfungsi ketimbang hasil-hasil riset yang dibiayai dengan dana-dana besar, melibatkan lembaga-lembaga besar dan sebagainya, tapi cenderung tidak menemukan ruang audiensi yang memadai. Dia dibicarakan di level kebijakan, tapi juga tidak menjadi apa-apa, hanya menjadi penyuplai diskusi tanpa kemudian terobosan yang berarti. Itu berulang kali terjadi. Nah, di tulisan jurnalisme itu cenderung bisa ditembus lebih jauh. Jadi sekarang kan lagi ada tren kalau di kalangan peneliti itu untuk belajar menulis dengan teknik jurnalisme. Itu lagi tren itu meluas di seluruh dunia sekarang. Kalau teman-teman buka, ada nama websitenya The Conversation, berbahasa Inggris, ada yang sudah berbahasa Indonesia, theconversation.co.id kalau saya tidak salah. Itu adalah tulisan-tulisan hasil riset yang diolah ulang oleh penelitinya menggunakan teknik menulis jurnalistik. Nah, bayangkan itu, akhirnya peneliti bekerja 2 kali demi laporan riset itu bisa menemukan audiens yang saling ketemu energi begitu. Nah, itu yang terjadi. Nah, teman-teman di jurnalis, kalau selama dia membekali dirinya dengan perangkat-perangkat pembacaan, misalnya dari tulisannya Faris, saya lihat dia menguasai beberapa perangkat pembacaan ya, yang kalau di dalam istilah kerennya, istilah anak sekolahan, itu disebut pendekatan ekonomi politik. Nah, kalau kawan-kawan ingin memahami apa itu ekonomi politik, ekonomi politik di tingkatan yang paling konkret itu adalah hal-hal yang tadi diulas itu, hal-hal yang tadi diulas di dalam buku yang sangat renyah ini.
Misalnya mengenai bagaimana dapur-dapurnya orang Halmahera berubah. Di bagian awal misalnya sudah ada cerita mengenai dufa-dufa misalnya. Dufa-dufa yang di masa lalu adalah situs tempat kumpul orang dari berbagai tempat, dan di dufa-dufa orang bisa mengikat baku saudara secara begitu saja, secara spontan dan seterusnya. Itu ekonomi politiknya orang Halmahera. Itu ekonomi politiknya orang kampung yang menghidupi pulau ini dari waktu ke waktu, yang membuat pulau ini layak disebut sebagai ruang hidup bagi banyak orang, bukan hanya bagi orang Halmahera ternyata. Ini yang menarik. Ada cerita mengenai bagaimana orang-orang dari luar pulau Halmahera diberi tanah menjadi bagian dari kesejarahan pulau Halmahera. Bukan sebagai tamu, tapi dia diberi tanah. Dia betul-betul jadi anak dari pulau itu. Ada orang Bugis, ada orang Bajo dan sebagainya, ada Buton dan sebagainya. Dan tidak ada asumsi pembedaan ya, atau asumsi seakan-akan lebih rendah ya dalam cerita kesejarahannya. Bahwa sekarang itu ada, itu saya tidak tahu, itu diperiksa lebih lanjut. Kalau seandainya itu ada, karena memang di zaman sekarang kita jauh lebih feodal dibanding orang-orang tua kita di masa lalu ya. Orang-orang tua yang kalau kita cek bagaimana dapur dari Pulau Halmahera ini dikelola, itu sangat kosmopolit cara mereka mengelolanya. Hampir tidak ada milik pribadi, hampir tidak ada penguasaan pribadi, semua adalah penguasaan bersama. Dan semua prinsip yang dilengketkan ke dalam ruang dari Pulau Halmahera itu, prinsipnya adalah prinsip sebagai tempat makan bersama. Ini kunci-kunci yang diajarkan oleh Pulau Halmahera, yang pelajaran ini sebenarnya sangat berguna, menyuplai perspektif bagi tempat-tempat yang lain. Saya tahun 2010 pertama kali ke Halmahera, dan beberapa kali setelah itu terus-menerus mempelajari hal-hal yang berupa prinsip-prinsip, salah satu mengenai tempat makan bersama, yang kemudian saya bawa sebagai cerita penting ke daerah-daerah lain. Kalau mampir ke kampung-kampung lain di luar Halmahera, cerita itu saya bawa bagaimana orang, kecanggihan dari orang-orang di kampung mengatur ruang hidupnya. Kalau kita belajar ekologi politik misalnya, ekologi politik, bahasa kampusnya, bahasa anak sekolahannya zaman sekarang, ada istilahnya dekaman properti, pengelolaan bersama, pengelolaan secara terbuka. Konsep itu konsep yang dianggap jalan keluar, terobosan, pencerahan di dalam pegiat-pegiat ekologi politik di barat dan sebagainya di kota-kota besar. Halmahera sudah melakukannya ratusan tahun. Bayangkan coba. Halmahera bukan sekedar menggerakkan konsep-konsep itu, bukan sekedar mendiskusikannya. Halmahera sudah punya pengalaman tubuh, pengalaman menyejarah mengenai dekaman properti itu, bahasa anak sekolahannya. Kalau bahasa orang kampung ya tempat makan bersama. Nah, anehnya sekarang, ini yang penting jadi refleksi bersama kita otokritik juga. Kita kadang-kadang tidak luput mempelajari apa yang kita punya, yang betul-betul tenaga dalam yang kita punya. Hanya karena masalah tenaga dalam yang kita punya itu, dia terkodifikasi di dalam terminologi yang tidak keren dalam telinga kita zaman sekarang. Kalau telinga kita dengar ekonomi politik, baru terlihat, wah telinga ini jadi nyaring, jadi melebar dia dan sebagainya. Tapi kalau dengar istilah tempat makan bersama, kok kayaknya tidak menarik, tempat makan bersama, masa lalu apa dan sebagainya. Nah, padahal itulah yang sekarang dipunya oleh orang-orang di barat, belajar ulang dan sebagainya. Di kampus-kampus besar dibicarakan habis-habisan. Nah, bukunya Faris memuat konsep-konsep penting dari itu yang paling menarik, dan itu dimuat secara longgar,
secara renyah sehingga buku itu bisa dibaca bukan hanya oleh lulusan S3 atau S2, tapi bisa dibaca oleh anak SMP dan SMA bahkan. Sangat bisa dibaca dan akan membawa buku itu ke tempat-tempat di mana teman-teman SMP, SMA belajar ekologi itu sebagai salah satu buku yang akan saya pakai sebagai contoh. Nah, sekali lagi jangan tergoda atau tersilaukan atau agak keras terbohongi dengan bahwa buku yang keren adalah buku yang nggak bisa dimengerti. Kita baca Das Kapital yang tebal 3 jilid itu kita nggak mengerti, karena kita nggak mengerti maka buku itu keren. Itu buku pintar. Itulah mentalitas orang kalah. Itulah mentalitas orang kalah. Ini ketika dia memburu satu buku, yang setelah dia buru buku itu dan dia baca dan dia tidak mengerti, terus karena dia tidak mengerti maka dia bilang ini buku ini penting sekali, hebat sekali. Kenapa? Saya nggak mengerti bacanya. Buku ini harus dibaca 5 kali baru mengerti. Jadi kalau setiap ngopi di Jarot itu aja dia omongkan. Saya sudah 5 kali baca buku, nggak juga mengerti. Jadi kamu harus baca 10 kali. Jadi orang kalah itu dia berlomba-lomba memperlihatkan kekalahan itu tadi. Apa kita harus mengerti Das Kapital untuk ngurusin kampung kita? Apa harus menunggu Das Kapital itu dipunya-punya? Das Kapital itu dibuat dalam konteks sejarah yang beda sama sekali dengan sejarah Halmahera. Itu sejarah industri, sejarah barat, industri di barat, proletariat. Istilah proletariat itu kita belum ketemu terjemahan yang memadai di konteks bahasa Indonesia sampai hari ini belum ketemu. Jadi gerakan sosial sekarang macet, misalnya mandek di mana-mana. Salah satu yang membuat kemacetan karena itu, karena kita mengurusi pengetahuan orang lain. Gerakan sosial dengan semua istilah-istilah kerennya, ekologi, ekonomi politik, ekologi feminis dan sebagainya, untuk membahas macam-macam istilah-istilah keren yang istilah itu gagal kita lihat aktualitas konkretnya di dalam konteks hidup kita langsung. Nah, itu perlu diperiksa ulang ya, untuk rute belajar bersama kita mau seperti apa. Apa masih sibuk dengan mengurusi alat yang sebenarnya kita nggak tahu itu alatnya punya siapa, diproduksi siapa, dan mau bagaimana dan seterusnya. Sementara kita sudah punya genggaman dari sejarah kita sendiri. Jadi yang terjadi sekarang kan apa yang kita genggam ini kita lepas karena godaan-godaan baru yang belum pasti sebenarnya. Ini yang banyak terjadi. Nah, menarik juga di buku ini di awal itu langsung kita langsung diajak langsung diajak kaget bukunya di awal. Di artikel yang pertama teman-teman lihat Faris di situ menulis dia datang lagi ke daerah Todelo. Dia datang sebagai pengamat. Ini menarik. Itu dibuka langsung di awal. Dia datang ke ranah yang melahirkan dirinya sendiri. Dia mendatangi rahimnya dia sendiri. Tapi dia datang bukan sebagai anak dari rahim itu, tapi dia datang sebagai pengamat. Kesan saya begitu. Nah, ini penting juga untuk memeriksa kembali apakah betul kita yang sedang ada di kampung kenal dengan kampung kita. Ini pertanyaan besar yang kalau saya pribadi sering saya tanyakan ke banyak kawan-kawan di perkampungan. Saya kadang-kadang sering bertaruh yang asik ya. Saya masuk ke kampungmu sekarang. Saya berproses di kampungmu seminggu sampai 2 minggu. Nanti kita tes mana yang lebih kenal kampungmu, kamu atau saya. Saya terus sekarang dengan kawan-kawan di kampung. Sering kawan-kawan di kampung merasa pede kenal dengan kampungnya, karena dia kenal dengan kampungnya. Terus dia masalah ini ya begini, masalah itu ya begitu. Sudah begitu saja dan seterusnya dan sebagainya. Ternyata tidak banyak sekarang
terjadi di kampung-kampung, sering di Halmahera, di Pulau Seram, di mana-mana. Apa yang terjadi di belakang kampung saja, orang kampung tidak tahu. Apa di Seram pernah kita bilang di sini ada mega Rizkisia di Google Meet, mungkin Ega nanti bisa cerita. Di Seram Utara waktu itu ada satu orang nenek-nenek yang ditampar oleh penjaga perusahaan sawit karena nenek itu mengambil ranting di hutan di belakang rumahnya, dan itu orang tidak tahu di kampung itu. Orang tahu setelah berapa lama kejadian itu terjadi. Orang di kampung itu juga tidak tahu bahwa di belakang kampung itu sudah menjadi konsesi-konsesi dari perusahaan-perusahaan besar dari luar, dari Jakarta. Tidak ada yang tahu. Terus ketika peta konsesi dibuka, itu Mega dan teman-teman waktu itu membawa peta itu, membukanya di hadapan penduduk, dan itu di gereja waktu itu. Teman-teman beri ruang di pertemuan klasis dan jemaat waktu itu. Jadi ada pertemuan klasis Seram Utara, jadi banyak sekali. Jadi seperti laporan ke warga-warga klasis. Disampaikan ini loh, peta di belakang, hutan-hutan di belakang kampung kita sekarang. Satu gereja itu ribut semua. Satu gereja ribut dan merasa dipecundangi. Merasa, apa ini kampung kita kok tiba-tiba mereka yang bikin garis, tidak kasih tahu kita dan sebagainya. Nah, cerita ini tidak satu dua, ini terjadi di mana-mana, termasuk di Halmahera. Saya rasa ya, anak-anak kampung sering silau dengan merasa pada dirinya hadir di kampung. Dia merasa kenal dengan kampung. Biasanya sudah tidak sekarang, sejak era tahun 2000-an, khususnya 2010 di sini, walaupun kita ada di kampung, tapi proyeksi kesadaran kita itu bukan di kampung. Proyeksi kesadaran kita itu adalah paling banter ya, yang sering banyak terjadi sekarang adalah mengadopsi apa yang dari luar kampung itu kita bawa ke kampung. Oh, warung kopi Jarot ini keren banget rasanya ini. Ini keren ya, ada forum diskusi, tentu keren ya. Memang bagus forum diskusi di warung kopi. Terus kita mau bawa pulang, kita bikin pula sesuatu seperti warung kopi Jarot di kampung. Tentu kondisinya berbeda. Misalnya begitu, tapi imajinasi kita sekarang diajarkan untuk begitu, hanya terbentuk untuk mereplikasi apa yang ada di sana, dibikin replikasinya di kampung kita dan seterusnya. Jangan-jangan berbeda, kampung dia punya kesejarahannya sendiri. Orang di kampung itu kapan dia bercerita? Kalau dia bercerita bicara kondisi hutan di belakang, kondisi laut di depan, kapan dia bercerita? Cerita mungkin pas malam hari, atau pas pagi hari, pas mau ke laut itu sendiri, pas di pelabuhan, pas kapan dia bercerita? Kalau orang di Seram bilang, kalau kita di Seram itu bercerita itu di dua tempat, satu di meja makan, satu lagi di kebun. Itu tempat kita bercerita. Di meja makan dan di kebun itulah institusi pendidikan orang Seram, institusi pewarisan nilai, institusi pembentukan generasi, pembentukan karakter dan sebagainya. Itu semua institusi itu yang hilang kan. Kalau kita bicara dufa-dufa tadi, apa itu dufa-dufa? Dufa-dufa itu satu infrastruktur sosial ekologi orang Halmahera. Bagaimana orang Halmahera merawat ikatan batin antar etnis, antar sara, apa yang kita sebut sara sekarang, suku, agama, ras, antar golongan. Orang Halmahera punya, kalau saya pernah hitung, ada 5 mekanisme berikat saudara. Kalau di Seram kan ada pela gandong misalnya ya. Halmahera itu saya lupa istilahnya, tapi ada 5 kalau saya tidak salah ya, antara 4 sampai 5. Kita bisa berikat saudara dengan orang yang berbeda sepenuhnya dengan kita. Itu semua infrastruktur yang dihasilkan dari pengetahuan orang Halmahera, yang kalau oleh LSM yang urusan bisnis perdamaian sekarang itu diolah menjadi omongan gitu, menjadi workshop antar etnis, workshop antar golongan, workshop
antar agama, mengolah persatuan, kesatuan, dan sebenarnya workshop itu malah kalau kawan-kawan di Ambon ya, kawan-kawan di Ambon pernah otokritik, baik kawan-kawan Islam maupun yang Kristen, otokritik bagaimana program-program itulah justru yang merawat sentimen seakan-akan tidak ada konflik. Kenapa kita nggak kembali saja ke apa yang sudah diajarkan leluhur, apa yang sudah kita punya, yang sudah kita alami. Kita sudah punya mengalami Pela Gandong macam-macam. Di Halmahera juga ada sekitar 5 selain Pela Gandong ya. Kalau Pela Gandong kan juga ada beberapa yang juga dikritisi juga, dipengaruhi oleh kepentingan jajahan, kepentingan kolonial. Tapi diperiksa ada Pela Gandong yang masih bagus, yang masih asli itu ada, dan ada lagi istilah yang lain-lain juga, sistem-sistem batu ikat saudara itu. Nah, prinsip-prinsip ini kenapa tidak dihidupkan sekarang? Kenapa tidak dibicarakan sekarang? Kenapa dia begitu mudah dilepas sekarang? Kenapa begitu mudah dilepas? Kenapa sekarang teman-teman di era milenial punya keleluasaan? Kita bersyukur sekarang bisa diskusi ya pakai Zoom gitu, begini ya. Jadi jarak jauh bisa terlibat. Ada keleluasaan dari isi alat-alat dan sebagainya. Kenapa tidak digunakan alat-alat ini untuk menghidupkan kembali prinsip yang sudah ada itu? Mungkin dufa-dufa itu akan hilang, tapi apakah, pertanyaannya, prinsipnya juga akan hilang? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita. Kalau kita nggak ingin prinsipnya hilang, oke, dufa-dufa hilang, tapi apa penggantinya? Maka pengganti dufa-dufa yang harus kita produksi sekarang. Bagaimana memproduksi? Sekarang kawan-kawan mengumpul di Jarot misalnya. Bisakah Jarot ini menjadi sesuatu yang seperti dufa-dufa? Di Jarot semua orang bisa kumpul. Di Jarot mau dia berbeda sara, mau dia dari golongan manapun, ideologi apapun, mau dia kiri, mau dia kanan, di Jarot semua bisa diskusi. Misalnya begitu. Apalagi institusi yang bisa dihasilkan selain dari Jarot? Nah, misalnya itu tantangannya sekarang. Energinya sudah ada di kita. Tidak harus membentuk yang baru dan mencari peluang Halmahera. Lakukan seperti melanjutkan, saya rasa apa yang sudah dilakukan oleh Faris, lanjutkan itu, bahwa di mana-mana sekarang itu dihancurkan, di mana-mana itu dipotong, dibiarkan saja, itu tidak akan mengecilkan hati dan pikiran kita. Kita sudah keluar dari terminologi orang kalah. Keluar bagaimana? Datangi kampung kita. Saya datang ke kampung saya bukan sebagai petantang petentengnya Akamsi. Bukan datang ke kampung itu yang mentang-mentang karena kampung sini. Bukan, tapi bongkar dulu kita. Saya datang ke kampung saya, belum tentu saya mengenal kampung saya dengan baik. Tanyakan ulang. Periksa lagi kampung saya. Ini teman-teman menghadapi misalnya orang-orang seperti saya ya, datang ke kampung-kampung, meriset kampung dan sebagainya. Sekonyong-konyong saya bisa tahu lebih banyak beberapa hal yang terjadi di kampung dibanding kawan-kawan. Itu berbahaya sekali. Nah, orang-orang seperti saya ini banyak jenis-jenis seperti konsultan, jenis-jenis yang akan memberi alas, memberi review, memberi naskah akademik. Bagaimana sebuah kampung menjadi sah untuk dipindahkan, menjadi sah layak untuk dilenyapkan dengan berbagai terminologi barunya, misalnya demi kesejahteraan, demi kemajuan, dan sebagainya. Orang-orang sebenarnya di mana-mana dan akan terus datang ke kampung-kampung dengan dana besar, dengan energi besar. Nah, mereka semakin punya alat yang aneh-aneh sekarang untuk memeriksa banyak hal dengan cepat. Jadi gerakan kembali ke kampung, masuk ke kampung, belajar kembali dari pengetahuan kampung kita sendiri,
apa yang sudah ada di tangan kita jangan dilepas hanya gara-gara godaan-godaan yang belum jelas yang ada di depan mata atau yang ada di HP kita, yang ada di internet. Jangan dilepas apa yang sudah ada di tangan. Nah, itu ya satu hal yang menarik dari buku Faris. Ini adalah satu ajakan untuk situ, dan itu dari mulai dengan keberanian di awal untuk bersikap tidak akamsi. Itu bagus sekali saya rasa. Itu keluar dari jebakan akamsi, merasa seolah-olah kenal dengan kampungnya sendiri. Nah, kemudian juga sebagai tambahan, ini juga penting saya sampaikan soal kepenulisan. Saya pernah diskusi di Jakarta dengan beberapa kawan-kawan sastrawan nasional. Salah satunya sastrawan nasional yang ada di Ternate, yang penulisnya Calaidi. Nah, kita pernah kumpul bareng-bareng di Jakarta berapa kali, itu diskusi soal, jadi teman-teman ini kan bikin workshop kepenulisan di Ternate tahun 2015-an kalau saya tidak salah. Dan mereka berefleksi workshop itu gagal dalam artian karena tidak berhasil mencetak penulis, itulah lebih kurang. Nah, setelah saya amati, mereka gagalnya gara-gara tidak menemukan kantong-kantong kreatif yang ada di Maluku Utara. Jadi program itu waktu itu hanya nebeng di kedinasan pemerintah, memanfaatkan staf-stafnya pemerintah. Jadi pesertanya PNS. Nah, biasanya kalau PNS kan memang kurang tertarik menulis, biasanya kecuali hanya sebagai penugasan ya. Nah, tapi sejauh yang saya tahu, kepenulisan orang-orang tua itu kepenulisan yang bagus-bagus. Hampir kalau orang-orang tua, baik dari utara maupun selatan, dari Gorong, dari Serang, Tanimbar, segala macam, kalau orang-orang dari sana menulis dengan kebebasan teknik ya, jadi jangan bebani diri kita dengan teknik ya. Teknik itu urusan belakangan gitu. Kalau dia menulis dengan bebas, dengan jiwa yang merdeka, itu jadi semua. Hampir semua penulis dari daerah Pulau bagus-bagus. Siapa lah yang mau sebut nama sekarang? Banyak sekali. Termasuk salah satunya kan Nukila ya. Nukila itu termasuk sangat bagus. Penulis yang sangat disegani. Nukila karena dia juga punya akses di jaringan sastrawan. Saya sangat curiga Maluku Utara itu masih banyak menyimpan orang-orang seperti Nukila yang memang tidak mau karena gara-gara akses ke dunia publik yang lebih luas. Tapi kepenulisan seperti Nukila itu banyak saya temukan. Karena saya sering bikin sekolah ya dengan kawan-kawan di Maluku Utara, dengan kawan-kawan di Maluku di Selatan juga. Kita sering bikin sekolah bersama di kampung, kadang di Bogor. Saya memperhatikan penulisan teman-teman itu bagus-bagus semua. Bagus-bagus semua. Bahkan kawan-kawan dari Maluku yang sekolah di Bogor, kemudian masuk di kampung-kampung di daerah Jawa, kemudian mereka melaporkan dalam bentuk tulisan, itu tulisannya bagus-bagus. Ada yang sangat bagus, misalnya tulisannya di Kamali Sesa, itu ada beberapa kawan dari, hampir rata-rata kawan-kawan dari Maluku yang menulis di dalam buku itu. Itu tulisan-tulisan yang berhasil menurut saya. Ada tulisan berjudul Balada Ali dan Sarniti. Itu penulisnya dari Rito Bello juga. Itu tulisan yang paling bagus di dalam buku Kamali Sesa. Tulisan yang paling dalam, tulisan yang paling berhasil. Tulisan itu berhasil menampilkan dinamika hidup golongan lemah di pedesaan tanpa harus rumit-rumit dengan hitungan-hitungan kuantitatif mengenai berapa uang yang didapat dan berapa kebutuhan yang harus dibeli. Ini nggak rumit, sederhana saja. Tulisan itu dia ceritakan saban waktu mereka mendapat upah berupa makanan keluarga ini. Makanan itulah yang dibagi di rumah
misalnya satu bungkus nasi dimakan oleh beberapa orang, cerita sehari-hari ya yang disampaikan, sangat ringan membacanya dan sebagainya. Itu mungkin menarik nanti itu juga ditelusur. Jadi menulislah ya kawan-kawan di pulau, menulislah dan jangan terganggu dengan rejim teknik ya. Teknik itu ada rejimnya. Sekarang misalnya teknik menulis ada rejim itu. Media massa itu sendiri bukan rejim. Kompas, Tempo, itu dua rejim yang cukup berpengaruh di Indonesia. Nah, teman-teman dengan media alternatif bukalah kepenulisan beragam itu. Dan di pulau, teman-teman pulau itu yang saya tangkap, ini ada di tulisan Faris, ada di tulisannya Tuti yang pernah menulis di Terukau, ada juga di tulisan Risman, misalnya Isman Buamonang, ada juga di tulisannya Ismunanda dari Teluk Bumi. Kawan-kawan pulau punya horizon, itu yang menarik. Bagaimana itu menjelaskannya? Horizon itu begini, apa? Horizon ya, horizon itu kalau horizon itu kan batas pandang. Batas pandang, kalau teman-teman melihat ke lautan, batas pandang yang berhasil kita lihat di ujung laut, garis, itu kan disebut garis horizon, dan itulah batas horizon. Karena orang pulau, dia punya wilayah depannya adalah laut, wilayah belakangnya baru perapatan hutan ya. Dia punya bandingan antara keluasan cara pandang dengan cara pandang yang lebih dekat di belakang kita, dengan hutan kita dan sebagainya. Keluasan dan kedekatan cara pandang itu menghasilkan teknik di dalam diri, teknik membaca dan teknik menulis. Maka menulis yang cakep, menulis yang asik itu sebenarnya sudah inheren di dalam diri anak-anak pulau sebenarnya. Sayang sekali kalau teman-teman tidak menulis. Hampir semua tulisan atau hampir semua kawan-kawan dari daerah pulau yang menulis, saya lihat tulisannya bagus-bagus karena semua tulisannya punya horizon. Dan horizon itu bagaimana supaya seorang peneliti atau jurnalis bisa memiliki horizon, itu kalau ditransfer ke dalam dunia pelatihan itu butuh bertahun-tahun. Dia ditempa supaya dia memiliki horizon. Kawan-kawan sudah ditempa oleh konteks itu secara langsung. Karena pulau itu lengkap ya, daur ulang hidupnya lengkap. Dia punya laut, dia punya sungai, dia punya hutan, dia punya daratan yang rapat, dia juga punya laut yang dalam, dia juga punya gelombang dan sebagainya. Jadi dia lebih lengkap, kelengkapan perspektif dan sebagainya. Dan itu semua adalah teknik. Jadi kembangkanlah teknik dari daur ulang hidup kita sendiri, bukan dari teori-teori menulis. Garing, kalau teori-teori menulis itu biasanya garing. Dan itu yang berhasil di tulisannya Faris juga saya rasa ya, yang itu menarik. Teori-teori menulis itu juga penting, tapi tidak menjadi yang satu-satunya. Itu punya tambahan saya rasa, misalnya hal-hal yang lebih teknis, misalnya menulis dalam kalimat-kalimat pendek, menulis dalam kalimat yang tidak beranak atau bukan kalimat jamak misalnya. Tapi ada teknik yang lebih dalam daripada teknik yang seperti tadi, adalah daur ulang hidup kita sendiri, menulis dengan cita rasa kita sebagai anak pulau. Ya itu, taruhlah cita rasa itu di dalam bagaimana kita menulis dan membaca. Itu akan menarik. Itu kira-kira ya, dan selamat untuk Ais punya, dan ditunggu tulisan selanjutnya setelah ini. Itu saja dari saya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik, terima kasih teman-teman. Kita berikan tepuk tangan kepada Abang Surya Sawan yang memberikan